bihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan belajar kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushawiyah, dan sekarang kita masuk pada bab tamyiz. Bab tamyiz. Dan ini adalah isim yang dinasab yang kelima. Sebelumnya yang pertama apa dari isim yang dinasab yang sudah kita bahas? Maf'ul bih. Kedua maf'ul mutlaq. Ketiga maf'ul fi. Keempat hal. Sekarang kita yang kelima yaitu tamyiz, pembeda. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babut tamyiz. At-tamyiz huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawati. Dia adalah isim. Keluar darinya apa berarti? Fi'il dan huruf. Itu syarat yang pertama. Yang pertama kali antum cari isim. Apakah dia isim? Kalau dia bukan, ya udah nggak usah repot-repot cari-cari lagi. Karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Tapi kalau dia sudah isim, maka lanjut ke syarat berikutnya, yaitu apakah dia al-mansubu mansub? Keluar darinya apa? Marfu dan majrur. Kalau dia marfu majrur berarti sudah berhenti. Jangan cari-cari lagi karena dia bukan tamyiz. Karena tamyiz dia mansub. Setelah mansub lanjut ke syarat yang ketiga. Apakah dia al-mufassiru liman bahama minaz zawat? Apakah dia menjelaskan yang samar dari zat? Menjelaskan zat yang samar. Menjelaskan zat yang samar. Kalau terleknya menjelaskan yang samar dari zat. Nahwu qaulika, contoh nahwa di situ ya. Tidak mengapa dibaca nahwa, berarti maf'ul bi li fi'lin mahdhuf. A'ni nahwa. Nahwa qaulika tasabbaba Zaidun 'araqan. Lihat di sini. Bercucuran Zaid. Zatnya masih samar gak? Bercucuran Zaid. Apa yang bercucuran? Zatnya samar gak? Samar. Darahnya, ingusnya, air liurnya, air matanya, kan banyak tuh kemungkinan-kemungkinan. Maka datanglah tamyiz menjelaskan zat yang samar, yaitu yang bercucuran araqan, keringatnya. Wa tafaqqa Bakrun syahman. Tafaqqa Bakrun, bertumpuk bakar. Ah, ini kan samar masian zatnya. Walaupun nanti dia bukan termasuk zat ya, dia termasuk yang nisbah, tapi nggak usah antum pusingin. Ya samar, pokoknya samar dia. Samar. Bertumpuk bakar, kan banyak bertumpuk. Uangnya bertumpuk bisa. Apalagi yang bertumpuk? Ototnya bertumpuk bisa. Bukunya bertumpuk bisa. Maka datanglah tamyiz menjelaskan zat yang samar, yaitu syahman, lemaknya. Lemaknya bertumpuk. Contoh yang ketiga, tama Muhammadun nafsan. Telah baik Muhammad. Ah, masih samar juga sama. Apa baik Muhammad? Apanya yang baik? Bajunya baik bisa. Celananya baik bisa, nggak sobek-sobek. Rumahnya baik bisa, nggak bocor-bocor. Maka di sini datanglah tamyiz nafsan, jiwanya. Telah baik Muhammad, jiwanya. Oke, tasabbaba Zaidun 'araqan, tafaqqa Bakrun syahman, taba Muhammadun nafsan. Yang tamyiz yang mana kalau tasabbaba Zaidun 'araqan, Faruq?
Tasabbaba Zaidun araqan. Tamyiz yang mana? Araqan. Kok bisa tahu araqan yang tamyiz? Karena dia isim pertama. Kedua mansub. Ketiga menjelaskan yang samar dari zat-zat. Tafaqqa Bakrun Syahman. Alfi. Yang tamyiz yang mana? Syahman. Taba Muhammadun nafsan Anas. Mana yang tamyiz? Nafsan. Washtaraitu 20 gulaman. Aku membeli 20. Lihat, kalau cuma 20 di situ samar 20 apa? 20 pensil, buku. Maka di sini datanglah gulaman, membeli 20 anak. Ya, budak ya di situ. Malaktu tis'ina na'jatan. Aku memiliki 90. Kalau masih 90 cuma berhenti di situ samar masih yang 90 apa? Banyak 90 kemungkinan. Na'jatan, kambing. Juga Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia daripadamu. Apa lebih mulia daripadamu? Banyak. Ilmunya, ibunya, kakaknya. Maka di sini datanglah tamyiz aban. Zaid lebih mulia daripadamu, bapaknya. Jadi bapaknya lebih mulia daripada bapaknya. Zaid lebih mulia daripadamu, bapaknya. Paham nggak? Jadi bapaknya Zaid lebih mulia daripada bapakmu. Zaid lebih mulia daripadamu apa? Bapaknya. Maksudnya yaitu bapaknya Zaid lebih mulia daripada bapaknya kamu. Lihat lagi contoh selanjutnya. Ajmalu minka wajhan. Zaid lebih indah daripadamu. Yaitu apa? Wajahnya. Berarti wajahnya Zaid lebih ganteng daripada wajahmu. Kayak tadi itu. Zaid lebih mulia daripadamu bapaknya. Berarti bapaknya Zaid lebih mulia daripada bapakmu. Paham ya? Berarti ishtaraitu 20 gulaman. Gio, tamyiznya mana? Karena dia isim, mansub, menjelaskan zat yang samar. Malaktu tis'ina na'jatan. Tamyiznya mana? Nazif. Zaidun akramu minka aban dikta. Aban. Ajmalu minka wajhan habli. Hah? Wajhan. Oke, sekarang kita masuk ke syarah. Lihat di sini berkata pensyarah hafizallahu taala al-khamisu minal mansubati at-tamyizu. Yang kelima dari isim-isim yang dinasab adalah tamyiz. Perhatikan fokus harakatnya. Wa huwa lughatan faslu syai'i an ghairihi. Wa minhu qawlu ta'ala wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ay infasalu anil mu'minina. Tamyiz secara bahasa adalah faslu syai', memisahkan sesuatu an ghairihi, dari selainnya. Membedakan juga bisa, tapi di sini lebih cocok memisahkan sesuatu dari selainnya. Wa minhu qawlu ta'ala, dan darinya firman Allah Ta'ala, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma, mereka terpisahkan pada hari ini, wahai orang-orang jahat. Yaitu apa? Orang-orang jahat terpisahkan dari orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin sama orang-orang mukmin. Orang-orang jahat sama orang-orang jahat. Jadi tamyiz secara bahasa adalah memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Itu secara bahasa. Bisa juga membedakan. Tamyiz membedakan. Oleh karena itu anak kecil yang sudah mengerti mana yang baik yang mana yang buruk dinamakan apa? Mumayyiz, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Memisahkan ini yang baik, ini yang buruk. Wastilahan, dan secara istilah, ma dzakarahul musannifu biqaulihi, apa yang disebutkan oleh penulis dengan perkataannya, huwal ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama min adz-zawati.
awin nisabi. Awin nisabi. Itu tambahan dari pensyarah. Karena memang nanti tamyiz ada dua jenisnya. Tamyiz zat dan tamyiz nisbah. Jadi itu tambahan dari pensyarah dan antum hafalnya apa yang disyarah ya. Ditambah awin nisabi. Ma dzakarahul musannifu, apa yang disebutkan oleh penulis tamyiz secara istilah adalah huwal ismu, dia isim. Al mansubu dinasab. Al mufassiru liman bahama, menjelaskan apa yang samar minadz zawat dari zat, awin nisab atau penyandaran. Menjelaskan zat yang samar, menjelaskan penyandaran, penisbatan yang samar. Berarti di sini menunjukkan tamyiz ada dua, tamyiz zat dan tamyiz nisbah, penyandaran. Oke, faqauluhu al-ismu ay as-sarihu lianna tamyiza la yakunu jumlatan wala shibhaha bi khilafil hali fa kharaja bihil fi'lu wal harfu fala yakunu wahidun minhuma tamyizan. Perhatikan, perkataan penulis tamyiz adalah isim, yang dimaksud adalah sharih, hanya sharih, yaitu isim yang sharih, isim yang jelas, nggak ada muawwal bi sharih. Kalau hal ada gak muawwal bi sharih? Ada. Tapi tamyiz cuma satu, hanya sharih. Yaitu isim zahir ya. Sharih berarti apa? Isim zahir. Li'anna tamyiza la yakunu jumlatan wala shibhaha, karena bahasa tamyiz tidak dapat berupa jumlah dan tidak shibhul jumlah. Hanya isim zahir. Itu sharih. Bi khilafil hali, berbeda halnya dengan hal. Kalau hal kan dia ada yang sharih, ada muawwal bi sharih, ada yang isim zahir, jumlah dan syubul jumlah. Tapi tamyiz hanya sharih, hanya zahir. Fa kharaja bihil fi'lu wal harfu, maka keluar dengan sebabnya fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma tamyizan, maka tidak menjadi salah satu dari keduanya sebagai tamyiz. Ingat isim. Wa qawluhu al mansubu, perkataan penulis mansub. Tamyiz wal ismul mansub kharaja bihil marfu'u wal majrur, keluar dengan sebab yang marfu' dan majrur. Perhatikan di sini fokus. Wa qawlu al mufassiru ila akhiri, yaitu al mufassiru liman bahama minadz zawat awin nisab, menjelaskan zat yang samar, menjelaskan nisbah, penyandaran yang samar. Kharaja bihil halu, keluar dengan sebabnya hal. Kenapa? Fa innahu yufassiru mastabhama minal hayati. Fa innahu yufassiru mastabhama minal hayati, keluar dengan sebabnya hal. Kenapa? Karena hal menjelaskan apa yang samar dari keadaan. Sedangkan tamyiz menjelaskan yang samar dari apa? Tamyiz menjelaskan yang samar dari apa? Zat. Maka keluar darinya hal, karena hal menjelaskan yang samar dari keadaan. Jadi dengan definisi ini kita dapat mengetahui mana yang tamyiz. Kita dapat menentukan mana yang tamyiz, karena ini definisi yang jami' mani, ya, dapat mengerucut mana yang tamyiz. Sebagaimana yang sering Anda contohkan kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalnya isim. Kalau dari awal isim masih mencakup maf'ul bi, masih mencakup ini dan itu. Kemudian mansub masih mencakup maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ajli dan semuanya. Tapi ketika dikatakan al mufassiru liman bahama minadz zawat, keluar semuanya. Tinggal tersisa apa? Tamyiz. Itu maksudnya dari definisi ya. Kita dapat menentukan mana yang tamyiz. Wa qad taqaddama tanbihu ala anna qaulal musannifi in bahama sawabuhu istabhama. Wa qad taqaddama tanbihu, dan telah berlalu pemberitahuan, peringatan. Tanbih, pemberitahuan, peringatan.
atas bahwasanya perkataan penulis inbahama yang benarnya adalah istabahama. Udah berlalu. Ya Abdul Hamid, la samahta khudi al-ma. Khudi al-ma. Abdul al-ma. Masya Allah, jazakumullah khair. Oke, kita lanjut. Perhatikan di sini. Wa qawluhu minadz zawati awin nisabi, perkataan pensyarah berarti di sini kan tambahannya dari pensyarah, yaitu menjelaskan dari zat atau nisab, penyandaran. Ai anna tamyiza naw'ani, bahwa tamyiz ada dua jenis. Al-awalu, yang pertama, tamyizu dzat. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan juga, nah ini nama lainnya, tamyizul mufrad. Wasani, yang kedua, tamyizun nisbah. Wa yuqalu lahu tamyizul jumlah. Itu nama lainnya. Jadi tamyiz ada dua jenis. Apa arti tamyiz? Itu pembeda secara bahasa. Tapi kalau secara istilah artinya apa? Penjelas. Oke. Yang pertama tamyizuz zat, berarti apa? Penjelas zat yang samar. Kalau nama lainnya tamyiz mufrad. Berarti apa artinya? Penjelas mufrad yang samar. Nanti Anda jelaskan. Dari namanya antum harus paham dulu. Tamyiz zat berarti apa? Penjelas zat yang samar. Nama lainnya tamyiz mufrad berarti apa? Penjelas mufrad yang samar. Yang kedua, tamyiz nisbah berarti apa? Penjelas penyandaran yang samar. Nama lainnya tamyiz jumlah berarti apa? Penjelas jumlah yang samar. Lebih mudah nama yang kedua itu, tamyiz mufrad, penjelas mufrad yang samar, sama tamyiz jumlah, penjelas jumlah yang samar. Pahami dulu itu namanya. Fa'amma tamyizuz dzat fahuwa ma rafa'a ibhama ismin qablahu mujmalul haqiqati wa yaqa'u ba'dal a'dadi wal maqadiri wa ghairihima. Fa'amma tamyizuz zat, penjelas zat yang samar. Nama lainnya apa? Tamyiz mufrad, penjelas mufrad yang samar. Lihat, apa itu dia definisinya? Ma rafa'a ibhama ismin. Apa-apa yang mengangkat kesamaran isim sebelumnya. Mujmalul haqiqati, yang umum hakikatnya, masih umum. Kayak tadi membeli 20 umum di situ. Apa 20? Baju, 20 rumah, 20 hotel, 20 apartemen, umum. Maka datanglah tamyiz zat, menjelaskan zat yang masih umum. Wa yaqa'u ba'dal a'dadi wal maqadiri wa ghairihima, dan jatuh setelah bilangan wal maqadir, atau takaran-takaran atau ukuran-ukuran, ya. Wa ghairihima, dan selain keduanya, banyak ya. Takaran-takaran, kemudian ukuran juga bisa. Itu tamyiz zat. Coba lihat. Famithalu ba'dal a'dadi, contoh setelah bilangan, qauluka, perkataanmu, ishtaraitu 20 gulaman, aku telah membeli 20 anak. Coba lihat, kalau kita berhenti di 20, di sini masih samar gak? Masih samar. Dan lihat, 20 yang masih samar kan 20, dia bentuknya mufrad atau jumlah? Mufrad. Coba nak tulis di papan tulis, kan dia tamyiz mufrad.
Apa definisi tamyiz zat? Ma rafa'a ibahama ismin ya. Itu tanwin. Qablahu mujmalul haqiqati. Oke. Nah, tulis saya terjemahannya. Apa-apa yang mengangkat kesamaran isim sebelumnya yang umum hakikatnya. Oke, perhatikan. Tamyiz zat dia adalah ma rafa'a. Kelihatan kan tuh? Pindah ke situ. Bawa aja bukunya, nggak usah sama mejanya. Kelihatan nggak? Ya bilang lah, nggak kelihatan. Udah 5 bulan kita. Muskilah tuh ini. Baru bilang nggak kelihatan. Antum min nggak? Min nggak? Tulisan anak kekecilan nggak? Kekecilan. Kekecilan ya. Oh enggak apa. Ma rafa'a ibahama ismin qablahu mujmalul haqiqati. Apa-apa yang mengangkat kesamaran isim sebelumnya yang umum hakikatnya masih umum. Coba lihat. Ishtara itu 20 kitaban aja. Ishtara itu 20 kitaban. Oke. Coba kita lihat. Tamyiznya mana? Kitaban. Dia tamyiz zat. Kenapa dia tamyiz zat? Karena dia mengangkat kesamaran isim sebelumnya. 20. Yang masih umum hakikatnya. Karena kalau nggak ada kitaban, 20-nya masih umum. Isim sebelumnya masih umum. Aku membeli 20 isim sebelumnya, yaitu 20 masih umum. Maka datanglah kitaban mengangkat kesamaran tersebut. Paham? Dan dia juga dinamakan tamyiz mufrad. Kalau tadi tamyiz zat jelas ya, 20 zat, 20-nya apa? Belum jelas. 20 mobil, 20 rumah, 20 masjid, 20 kipas angin. Maka datanglah kitaban mengangkat zat yang samar. Nama lainnya apa? Tamyiz mufrad. Oke, lihat. Aku telah membeli 20. 20 ini yang samar. Dia bentuknya apa? Mufrad atau jumlah? Mufrad. 20 mufrad kan? Mana nggak ada fi'il fa'il? Nggak ada mubtada khobar, mufradnya ini. Bukan fi'il fa'il, bukan mubtada khobar, mufrad dia. Maka dia dinamakan tamyiz mufrad, menjelaskan mufrad yang samar. Paham? Paham sampai sini? Paham nggak antum? Yusuf. Oke, dia jatuh setelah bilangan, takaran, ukuran ya. Famithaluhu ba'dal a'dad. Contohnya setelah bilangan. Qauluka, perkataanmu, ishtaraitu 20 gulaman. Aku telah membeli 20 anak. Kalau di sini kitaban. Ya, jelas ya. Itu tamyiz zat, gulaman tamyiz zat. Karena dia mengangkat kesamaran isim sebelumnya yang masih umum hakikatnya ya. 20 masih umum di situ. 20 apa? Zatnya 20 apa? 20 apa? Peci. Maka datanglah gulaman menjelaskan zat yang samar. Dan juga dia tamyiz mufrad karena yang samar sebelumnya 20 mufrad, bukan fi'il fa'il, bukan mubtada khobar, mufrad dia. Gulaman maka dia tamyiz mufrad menjelaskan mufrad yang samar. Oke. Wa malaktu 90 najatan, dan aku memiliki 90 kambing. Tamyiznya mana? Najatan. Dia tamyiz zat menjelaskan isim sebelumnya yang samar, ya masih umum hakikatnya. Dan isim sebelumnya mufrad, 90 mufrad dia, bukan fi'il fa'il, bukan mubtada khabar, maka dia tamyiz mufrad juga nama lainnya. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang. Tamyiznya di situ mana Abdul Halim? Kaukaban, dia tamyiz apa? Zat atau nisbah? Zat, karena 11 zatnya masih samar. 11 apa? Melihat 11 apa? Zatnya samar kan? Maka datanglah kaukaban zat.
yang menjelaskan zat yang samar, yaitu bintang. Nama lainnya apa? Tamyiz mufrad, menjelaskan mufrad yang samar. Ahada asyara, mufrad bukan dia itu. Mufrad dia ya. Karena dia bukan fi'il fa'il, bukan mubtada khabar. Datanglah kaukaban. Fakullun min gulaman wa najatan wa kaukaban tamyizun mansubun mubayyinun lil ibhamil hasili fi dzati 20 wa 90 wa 11. Lihat di situ. Fakullun min gulaman, maka setiap dari gulaman, ishtaraitu 20 gulaman, wa na'jatan malaktu 90 na'jatan, wa kaukaban ra'aitu 11 kaukaban. Itu gulaman, na'jatan, kaukabannya tamyiz, mansub, mubayyinun, menjelaskan, lil ibhami, kesamaran, menjelaskan kesamaran, al-hasili fi dzati 20, yang terjadi pada zat 20. Aku membeli 20 yang samar. 90, 90, aku memiliki 90 samar. Ahada asyar, 11, aku melihat 11-nya samar. Maka datanglah gulaman, na'jatan, kaukaban sebagai tamyiz, penjelas zat yang samar, penjelas mufrad sebelumnya yang samar. Isim sebelumnya itu isim sebelumnya mufrad. Paham? Paham ya? Kemudian lihat di sini kata Syekh, wa wajhul ibhami fiha annaha salihatun likulli ma'dudin. Wa dzalika annaka, ini yang udah ana ulang-ulang dari tadi kayak 10 kali ana ulang. Pakai bahasa Indonesia hampir versinya. Annaka law iktasarta masalan ala qaulika ishtaraitu 20. Udah ana ulang-ulang belum kayak gini? Udah kan? Aku beli 20 masih samar kan? Nah gitu. Ini maksudnya. La baqiyal kalamu mubhaman. Li'anna as-sami'a la yadri madza aradta biqaulika 20. Hal aradta biha 20 kitaban aw qalaman aw thawban aw ghaira dhalik. Falamma qulta ghulaman rafa'ta hadzal ibhama al-hasila fi hadhil kalimati. Oke. Dilihat. Wa wajhul ibhami fiha. Tadi kan tamyiz apa? Apa-apa yang mengangkat kesamaran isim sebelumnya. Apa sisi kesamarannya? Di sini dijelaskan oleh Syekh. Apa sisi kesamarannya? Wa wajhul ibhami fiha. Sisi kesamaran padanya adalah annaha salihatun likulli ma'dud. Bahwasanya dia sah untuk setiap yang dibilang, sah untuk setiap yang dihitung. Bisa 20 kambing, 20 jam, 20 rumah, 20 tembok. Itu sah untuk setiap yang dibilang. Itu sisi kesamarannya. Wadzalika, dan demikian itu, annaka law ikhtasarta masalan ala qaulika ishtaraitu 20. Wadzalik, dan demikian itu, annaka, bahwasanya kamu, lau iktasorta, jikalau kamu mencukupi. Contohnya, atas perkataanmu, aku telah membeli 20. Dah, berhenti di situ. Mencukupi sampai di situ. Aku membeli 20. La baqiyal kalamu mubahaman. Niscaya kalam akan menjadi mubaham, samar. Apa 20? Lianna sami'a, karena bahwasanya pendengar, la yadri, enggak tahu dia. Mada aratta biqaulika 20, apa yang kau inginkan dengan perkatamu 20? 20 apa? Hal aratta biha, apakah engkau inginkan dengannya 20 buku, pena, baju, atau selain itu? Falamma qulta ghulaman, maka ketika engkau mengatakan anak, 20 anak, rafa'ta hadzal ibhama, maka engkau mengangkat kesamaran ini yang terjadi al-hasila fi hadhil kalimati, pada kata ini. Maka engkau mengangkat kesamaran ini yang terjadi pada kata ini. Mudah insyaallah? Mudah ya, udah sering ana ulang-ulang tadi itu, tapi versi bahasa Indonesia. Wa mithaluhu ba'dal maqadiri, dan contohnya setelah ukuran-ukuran, minal mauzunat, yaitu dari timbangan-timbangan.
Qauluka perkataanmu, ishtaraitu rotlan asalan. Aku telah membeli rotlan. Apa rotlan? Ada yang tahu rotlan? Ana lupa ini rotlan. Pon. Ya, nama ukuran lah pokoknya. Aku telah membeli 1 ritel madu. Maka di situ asalan dia sebagai tamyiz karena dia jatuh setelah timbangan. Au minal makilat, atau dari takaran-takaran. Misalnya tasaddaqtu bisa'in tamron, aku telah bersedekah dengan 1 sok kurma. Ya sama kayak tadi, aku telah membeli 1 ritel madu. Ya kalau misalnya dikatakan aku telah membeli 1 ritel doang, di situ masih umum, nggak jelas ritel apa. Juga sama kayak tadi contoh setelahnya, aku telah bersedekah dengan 1 sok. Sok tahu ya, sok ya? Tahu sok? Sok berapa? Hah? Sok berapa mut? 4 mut. Mut ini ya, 4 mut. Oke, aku telah bersedekah dengan 4 mut 1 sok. Di situ masih umum. 1 sok apa? 1 sok nasi, 1 sok gandum, maka datanglah tamron. Sama kayak sebelumnya. Au minal masahati, atau dari jarak. Jarak. Yaitu yang begitu-gitu kasih stabilo ya. Ba'dal maqadiri minal mauzunat kasih stabilo. Ishtaraitu rotlan asalan. Au minal makilat kasih stabilo. Au minal masahat kasih stabilo, begitu. Perkataan bi'tu shibran ardon, aku telah menjual sejengkal tanah. Jarak. Maka di situ kalau kita berhenti, aku telah menjual sejengkal, masih umum. Sejengkal apa? Kain bisa, meja bisa. Maka datanglah tamyiz ardon. Fa'asalan fil mithalil awwali, maka asalan pada contoh yang pertama tamyiz mansub mubayyinun lil ibhamil hasili fi dzati rotlan, menjelaskan kesamaran yang terjadi pada zat rotlan. Wa wajhul ibhami fihi, dan sisi kesamaran padanya annahu salihun likulli mauzun, bahwasanya dia sah untuk setiap yang ditimbang. Apa? Rotal banyak semua itu bisa. Tapi datanglah asalan sebagai tamyiz. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisalnya apa yang setelahnya. Alhamdulillah. Istirahat dulu sampai jarum panjang ke angka 10 ya. Jangan lama-lama, biar nanti kita lanjut lagi pertemuan terakhir kemudian selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.